Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 787 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 29 Juli 2021 dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 10 mengatakan, "Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jala unang rupa hamu halak nama balu, dohot nasopot somarama somarina. Nang halak naburo dohot naparir. Jala unang manang ise mamikiri narwa dopak donganna di bagasar rohana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kompromi adalah salah satu bentuk proses penyelesaian masalah atau konflik. Kompromi selalu berusaha agar setiap pihak yang bersengketa sama-sama untung. Kompromi prosesnya dilaksanakan dengan cara damai dan tanpa paksaan, hingga mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak. Selalu berusaha untuk melahirkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang sedang berada dalam konflik. Nabi Zakaria sebagai nabi yang tidak berkompromi. Dia tidak berkompromi dengan dosa. Sangat setia pada perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, termasuk perintah melaksanakan hukum yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Hingga saat itu, sisa-sisa orang Yehuda masih mempertahankan kebiasaan berpuasa. Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya diutus penduduk Betel untuk melunakkan hati Tuhan dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Nabi. Demikian pertanyaannya, "Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya?" Jawaban Tuhan pun sungguh mengejutkan, bahwa berpuasa
yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan beribadah Israel dan Yehuda sudah tanpa makna. Tuhan tahu bahwa puasa yang mereka lakukan bukan lagi untuknya, tetapi untuk memuliakan diri mereka sendiri. Hal itu menyakitkan hati Tuhan. Maka Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Yang Tuhan mau supaya mereka beribadah dengan benar dan menunjukkan kasih setia serta kasih sayang kepada sesama melalui memerhatikan para janda, anak yatim, orang asing dan orang miskin, serta melarang mereka merancang kejahatan terhadap sesama, agar umat Yehuda hidup lebih baik daripada nenek moyangnya yang telah gagal dalam mempraktekkan ajaran ibadah puasa yang benar. Perintah ini menjadi petunjuk hidup baru setelah puasa mereka tidak lagi diterima Tuhan. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik setelah pulang dari pembuangan. Mereka harus memperlakukan sesama dengan baik, dengan ukuran sama seperti Tuhan sudah memerhatikan mereka. Saatnya mereka beribadah dengan iman. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 1 ayat 27. Jika hubungan persekutuan dengan Tuhan berjalan baik dan akrab, maka relasi kita dengan sesama akan baik pula. Selalulah menunjukkan kasih menurut pandangan Tuhan kepada sesama tanpa terkecuali. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 787 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.